Astaga, jadi ini kerjaanmu sekarang. Jadi tukang parkir. Kasihan sekali hidupmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu melihat seorang tukang parkir di pinggir jalan? Pernahkah kamu berpikir, seperti apa hidupnya? Dan pernahkah kamu menganggap, dia pasti orang biasa, tanpa masa depan? Sebelum kita mulai, kami doakan yang subscribe dan like supaya dilunaskan hutangnya dan dilancarkan rezekinya. Komen amin di bawah ya. Siang itu, terik matahari menampar kulit siapa saja yang berani beraktivitas di luar ruangan. Jalanan di depan pusat perbelanjaan besar itu dipenuhi mobil yang keluar masuk. Suara klakson bersahutan, campur dengan suara peluit kecil yang terus-menerus dibunyikan seorang pria muda berseragam parkir. Dialah Dava. Dengan tubuh berkeringat dan wajah yang mulai memerah karena panas, ia tetap berusaha mengatur arus kendaraan agar tidak terjadi kemacetan. Sesekali ia berlari kecil, menggeser kon parkir, dan memberi isyarat tangan kepada pengemudi. Seragam biru tuanya sudah kusam, celananya lusuh dengan jahitan di beberapa bagian, dan sepatu butut yang dipakainya bahkan terlihat bolong di ujung. Namun meski tampilan luar begitu sederhana, sorot matanya menunjukkan sesuatu yang berbeda. Ada keteguhan di sana. Ada kesabaran yang tak mudah digoyahkan. Orang-orang yang datang ke pusat perbelanjaan itu jarang benar-benar memperhatikannya. Bagi mereka, Dava hanyalah tukang parkir, pekerjaan yang sering dianggap rendah. Ada yang melemparkan uang koin seolah memberi sedekah, ada yang bahkan menghardik karena tak sabar menunggu arahannya. Dan Dava hanya tersenyum kecil, menerima semua perlakuan itu dengan ikhlas. Hidup memang tidak pernah mudah untuknya. Tapi ia tahu, mengeluh tidak akan mengubah keadaan. Hari itu, sebuah suara mesin menggelegar terdengar dari kejauhan. Semua mata sontak menoleh ke arah jalan masuk. Dari kejauhan, tampak sebuah mobil sport berwarna merah menyala melaju dengan angkuh. Cahaya matahari yang memantul dari bodinya yang mengilap membuat orang-orang terpana. Ferrari. Mobil itu meluncur perlahan, seolah sengaja ingin dipamerkan. Raungan mesinnya membuat pengunjung lain menyingkir, memberi jalan. Bahkan beberapa orang langsung mengeluarkan ponsel untuk merekam. Dava yang berdiri di pintu masuk segera meniup peluitnya, mengarahkan mobil itu ke area parkir khusus. Ia berlari kecil, dengan tangan memberi aba-aba agar mobil sport itu berhenti di tempat yang tepat. Dan ketika kaca mobil perlahan turun, Dava terdiam. Di balik kemudi, duduk seorang pria gagah berseragam polisi. Wajahnya tegas, penuh percaya diri. Itulah Bagus, seorang perwira menengah yang dikenal banyak orang karena penampilannya yang berwibawa. Namun bukan Bagus yang membuat dada Dava terasa sesak. Dari kursi penumpang, seorang wanita anggun turun dengan gaun mewah, tas bermerek menggantung di lengannya. Rambutnya tertata rapi, wajahnya dipoles makeup mahal, langkahnya penuh percaya diri. Dava terhenti, seolah waktu melambat. Itu adalah Dila, wanita yang pernah ia panggil istrinya. Tubuh Dava mendadak kaku. Ingatan masa lalu menyeruak tanpa diminta. Wajah Dila saat mereka masih tinggal bersama. Senyum manisnya ketika ia menyuguhkan teh hangat sepulang kerja. Juga tangisnya saat mengeluh hidup mereka terlalu sulit. Semua kenangan itu menyerbu pikirannya sekaligus, membuat dada sesak. Namun kini, Dila berbeda. Wajahnya bukan lagi wajah yang dulu ia kenal. Ada sorot angku di matanya, ada senyum sinis di bibirnya. Tatapan Dila langsung tertuju pada Dava. Ia memandang dari ujung kepala hingga kaki, seakan menilai barang murahan yang tidak layak dipakai. Bibirnya melengkung, lalu kalimat itu meluncur dengan lantang. Dava? Astaga! Jadi ini kerjaanmu sekarang? Jadi tukang parkir? Nada suaranya cukup keras, memastikan banyak orang di sekitarnya mendengar. Beberapa orang yang lewat sontak menoleh. Ada yang menahan tawa, ada yang langsung berbisik-bisik, bahkan ada yang pura-pura batuk untuk menutupi senyum merendahkan. Bagus, yang berdiri di samping mobilnya, hanya tersenyum tipis. Ia tidak menghentikan Dila, bahkan tampak menikmati pemandangan ketika mantan suami istrinya dipermalukan di depan umum. Dava berdiri mematung. Bibirnya terkatup rapat. Ia ingin bicara, tapi suaranya seolah hilang. Dila melangkah lebih dekat, suaranya semakin keras. Ya Tuhan,
Dulu aku bisa sabar hidup dengan pria seperti kamu. Aku benar-benar bodoh. Tapi syukurlah aku sadar sebelum terlambat. Sekarang lihat aku, Dav. Hidupku jauh lebih baik. Aku punya suami yang gagah, punya mobil sport, dan bisa hidup mewah. Bandingkan dengan kamu, hanya bisa berdiri di bawah panas matahari, jadi tukang parkir. Kata-kata itu menggema di telinga Dava. Seperti pisau yang berulang kali menusuk jantungnya. Orang-orang yang menyaksikan mulai tertawa kecil. Beberapa bahkan menunjuk ke arahnya sambil menggeleng, seolah-olah mengatakan, kasihan sekali. Bagus, dengan tatapan penuh kemenangan, menyalakan mesin Ferrari itu sekali lagi. Suara knalpotnya menggelegar, membuat orang-orang berdecak kagum. Seolah-olah, dengan satu raungan mesin, Bagus ingin menegaskan, inilah jurang antara aku dan kamu, Dava. Dava hanya diam. Tangannya mengepal erat, namun ia tetap menunduk. Bukan karena takut, tapi karena ia menolak menjatuhkan dirinya lebih rendah dengan membalas hinaan. Ferrari merah itu perlahan melaju pergi, meninggalkan suara mesin yang masih menggema. Dila duduk di dalamnya sambil melirik keluar jendela, memberi senyum terakhir yang penuh penghinaan. Dan Dava? Ia masih berdiri di sana. Matanya kosong, dadanya sesak, tapi ia menahan semuanya. Hari itu, di depan banyak orang, Dava dihina sebagai pecundang. Namun tak ada yang tahu, pria yang mereka tertawakan itu menyimpan rahasia besar yang kelak akan mengubah segalanya. Ferrari merah itu menghilang di tikungan, meninggalkan bau asap knalpot yang menusuk hidung. Suara tawa orang-orang yang menyaksikan kejadian barusan masih terngiang di telinga Dava. Ada yang sengaja menoleh sambil berbisik, ada pula yang terang-terangan tertawa kecil sambil menatapnya penuh ejekan. Dava berdiri mematung. Keringat bercampur debu menempel di wajahnya. Peluit kecil di lehernya terasa berat seolah menggantung harga diri yang baru saja diinjak-injak. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, tapi dada tetap terasa sesak. Seorang rekan sesama tukang parkir, Pak Roni, mendekat dengan ekspresi sungkan. Dav, sabar ya. Aku tadi lihat semua. Memang nyakitin banget. Dava hanya mengangguk singkat, lalu memaksa senyum kecil. Nggak apa-apa, Pak. Udah biasa diremehin orang. Namun hatinya berontak. Kata-kata Dila barusan masih terngiang jelas. Syukurlah aku sudah lepas dari hidup miskin bersamamu. Saat jam kerja selesai, Dava kembali ke pos parkir kecilnya. Ia duduk di kursi kayu reot, menatap kosong ke arah jalan yang mulai lengang. Dalam sepi itu, kenangan masa lalunya bersama Dila menyeruak begitu saja, tanpa bisa ditahan. Ia teringat bagaimana dulu mereka pertama kali bertemu. Dila adalah gadis cantik tetangga kampung yang dulu sering ia bantu ketika kesulitan. Senyum Dila dulu sederhana, tidak seperti sekarang yang penuh kepalsuan. Mereka jatuh cinta, menikah meski hidup pas-pasan. Awalnya, semua terasa indah. Mereka tinggal di rumah kontrakan kecil, makan dengan menu sederhana, tapi bahagia karena saling mencintai. Dava selalu bekerja keras, mencoba mencukupi kebutuhan rumah tangga. Ia pernah menjadi kuli bangunan, sopir lepas, hingga akhirnya memilih pekerjaan tetap meski hanya sebagai tukang parkir. Namun, perlahan, kebahagiaan itu terkikis. Dila mulai menuntut lebih. Dav, kapan sih kita bisa hidup kayak orang lain? Aku capek terus makan seadanya. Aku pengen punya baju bagus, pengen liburan, pengen punya mobil. Dava hanya bisa diam, lalu menjawab lirih. Sabar ya, Dil. Aku lagi nabung. Suatu hari kita pasti bisa lebih baik. Tapi bagi Dila, kesabaran tak pernah cukup. Ia ingin hidup mewah secepatnya. Dan ketika Bagus datang, seorang polisi gagah dengan seragam dan gaji tetap, Dila tergoda. Semua yang Dava perjuangkan runtuh begitu saja. Perceraian itu terjadi cepat, tanpa banyak perdebatan. Dila pergi, meninggalkan luka dalam yang masih membekas hingga kini. Kini, luka lama itu kembali terbuka, bahkan lebih perih dari sebelumnya. Di hadapan orang banyak, Dila merendahkannya seolah-olah masa lalu mereka tak berarti apa-apa. Dava menunduk, meremas tangannya sendiri. Air matanya hampir jatuh, tapi ia cepat-cepat mengusap wajahnya dengan kasar. Tidak, aku tidak boleh terlihat lemah, gumamnya pelan.
Malam itu, di kamar kontrakan sempitnya, Dava berbaring menatap langit-langit. Bunyi kipas angin tua berdecit pelan, namun pikirannya berisik oleh suara-suara masa lalu. Ia kembali mendengar Dila yang mengeluh, Dila yang menuntut, Dila yang akhirnya pergi. "Dav, kamu gak bisa kasih aku apa-apa." Kalimat itu terus terulang di kepalanya, membuat dadanya terasa sesak. Namun, di balik kepedihan itu, ada api kecil yang menyala. Api tekad. Dava menatap lemari kecil di sudut kamar. Ia bangkit, membuka pintunya, lalu mengeluarkan sebuah kotak besi tua. Di dalamnya tersusun rapi tumpukan berkas, proposal, serta sebuah laptop yang meski jadul, masih berfungsi. Ia menyalakan laptop itu, membuka file demi file, hingga tampak grafik dan rencana bisnis yang detail. Ternyata, di balik kesederhanaannya, Dava menyimpan sesuatu yang besar. Ia bukan sekadar tukang parkir biasa. Ia seorang pria dengan mimpi, visi, dan kerja keras yang sedang ia sembunyikan dari dunia. Dava sengaja memilih hidup sederhana, tidak ingin terlihat menonjol. Ia ingin membangun dari bawah, memahami kehidupan orang kecil, agar kelak usahanya benar-benar bermanfaat. Dan semua persiapan itu sudah hampir matang. Tapi di malam itu, setelah penghinaan yang ia terima, hatinya berbisik pelan. "Sabarlah, Dav. Waktumu akan tiba. Dan saat itu datang, dunia akan melihat siapa kamu sebenarnya." Keesokan harinya, Dava tetap kembali bekerja seperti biasa. Ia meniup peluit, mengatur mobil, tersenyum pada pengunjung. Dari luar, tak ada yang berubah. Orang-orang masih menganggapnya tukang parkir biasa. Namun di dalam dirinya, sesuatu mulai bergeser. Luka yang ia terima kemarin telah menjadi cambuk. Ia tidak lagi sekadar menunggu waktunya tiba. Kini, ia siap mempercepat langkah. Karena ia tahu, satu hari nanti, semua hinaan itu akan berbalik. Malam itu, pusat perbelanjaan sudah mulai sepi. Lampu-lampu jalan berkelip, udara lembab bercampur aroma bensin dari kendaraan yang keluar masuk. Dava duduk sendirian di pos kecil tukang parkirnya. Seragam lusuh yang tadi dipenuhi debu kini terasa makin berat menempel di tubuhnya. Matanya menatap kosong ke jalan raya, mengingat lagi hinaan Dila siang tadi. "Dasar pecundang. Aku bersyukur ninggalin kamu." Kata-kata itu terus terngiang. Suara tawa Bagus, suara ejekan orang-orang, semua menghantam harga dirinya. Namun, bukannya larut dalam amarah, Dava justru menarik napas panjang. Ada seulas senyum kecil yang muncul di wajahnya, senyum yang hanya bisa dimengerti oleh dirinya sendiri. Karena ia tahu, waktunya sebentar lagi akan tiba. Keesokan harinya, Dila dan Bagus menghadiri undangan makan malam di sebuah hotel bintang 5. Hotel itu terkenal hanya menerima tamu kalangan atas, pengusaha, pejabat, artis papan atas. Dila yang kini terbiasa hidup mewah tampak sumringah, berdiri anggun dengan gaun hitam berkilau. Namun, betapa terkejutnya ia ketika dari kejauhan, matanya menangkap sosok yang sangat familiar. Seorang pria muda dengan setelan jas sederhana, berjalan dengan percaya diri, diapit dua orang penting yang langsung dikenali sebagai investor besar. Dila spontan terbelalak. "Itu Dava," gumamnya tak percaya. Bagus menoleh dengan alis terangkat. "Mana mungkin? Dava yang tukang parkir itu? Kamu salah lihat, Dil." Tapi langkah Dava begitu jelas. Ia duduk di meja VIP bersama beberapa tokoh yang wajahnya sering muncul di televisi. Salah satunya, seorang direktur Bank Nasional yang sangat berpengaruh. Lebih mengejutkan lagi, para pelayan di hotel itu tampak memberi hormat berlebihan pada Dava, bahkan lebih dari tamu lain. Dila mulai gelisah. Tangannya meremas lengan suaminya. "Bagus, aku nggak salah lihat. Itu benar Dava." Malam itu menjadi awal dari sebuah teka-teki besar. Bagus yang penasaran akhirnya mencoba mencari tahu lewat rekannya sesama polisi yang bertugas di hotel tersebut. Namun jawaban yang didapat hanya membuatnya terdiam. "Orang itu? Oh, kamu maksud Pak Dava?" Katanya dia pemilik salah satu perusahaan investasi terbesar yang sering bekerja sama dengan pemerintah. Banyak proyek besar yang dia pegang. Bagus membelalakan mata. "Apa? Pemilik perusahaan?
Kamu yakin orangnya yang sama? Rekannya mengangguk mantap. Yakin. Namanya jelas, Dava. Bahkan direkturnya sendiri memanggilnya dengan penuh hormat. Kabar itu membuat Bagus kebingungan. Sementara Dila hampir tak bisa tidur malam itu. Ingatan akan hinaan yang ia lontarkan sendiri di depan banyak orang kini berubah jadi ketakutan. Bagaimana jika benar Dava memiliki kekuasaan sebesar itu? Bagaimana jika suatu saat semua orang tahu bahwa dulu dialah yang menghinakan mantan suaminya sendiri? Namun yang lebih mengganggu Dila adalah pertanyaan yang terus menghantui kepalanya. Kenapa Dava rela menjadi tukang parkir jika sebenarnya ia kaya raya? Di sisi lain, Dava berdiri di balkon apartemen mewahnya, memandang langit malam kota yang penuh cahaya. Ia meletakkan cangkir kopi di meja kecil, lalu menyalakan ponselnya. Puluhan pesan dari mitra bisnis dan investor menumpuk, menandakan betapa sibuknya posisinya. Namun, di balik itu semua, ada alasan mendalam mengapa ia memilih bekerja sebagai tukang parkir. Sebuah ujian kecil, cara untuk merendahkan ego dan membumi, sekaligus menguji kesetiaan orang-orang di sekitarnya. Dan kini, permainan itu akan segera berakhir. Sambil tersenyum tipis, Dava bergumam lirih. Sudah waktunya, Dil, kau akan tahu siapa yang sebenarnya kau remehkan. Minggu itu berjalan begitu cepat. Dava yang selama ini diam dan membiarkan hinaan menyayat hatinya, akhirnya bersiap untuk melangkah. Sudah cukup ia menahan diri. Ada saatnya kebenaran ditunjukkan. Hari itu, sebuah undangan resmi terpampang di papan pengumuman pusat perbelanjaan. Semua karyawan dan beberapa tenant dipanggil untuk menghadiri sebuah acara penting. Peresmian cabang baru perusahaan besar yang misteriusnya ternyata akan dibuka di lokasi tersebut. Nama perusahaan itu tidak asing bagi sebagian orang, Adiprana Corp, sebuah holding besar dengan jaringan usaha dari properti, retail, hingga otomotif. Desas-desus pun beredar cepat. Katanya pemiliknya bakal datang langsung buat meresmikan, ucap salah satu satpam dengan nada antusias. Dila yang kebetulan mendengar saat tengah berbelanja dengan Bagus, merasa tertarik. Ah, paling cuma formalitas. Tapi siapa tahu bisa ketemu orang berkelas. Bagus. Bisa sekalian foto, kan? Katanya dengan nada bangga. Bagus hanya mengangguk sambil mengelus mobil sport merahnya yang diparkir di depan. Ia tampak percaya diri, merasa dirinya cukup pantas berada di lingkaran orang-orang penting. Sementara itu, Dava duduk tenang di pos parkirnya. Ia membaca isi undangan yang juga ditempelkan untuk semua karyawan kecil. Sekilas senyum tersungging di wajahnya, senyum yang menyimpan sesuatu yang hanya ia sendiri tahu. Hari acara pun tiba. Aula besar pusat perbelanjaan itu penuh sesak. Karpet merah dibentangkan, dekorasi bunga menghiasi ruangan, dan musik lembut mengalun. Semua orang tampak bersemangat, mengenakan pakaian terbaik mereka. Dila muncul dengan gaun mewah, menggandeng Bagus yang berseragam rapi. Mereka berdiri di antara kerumunan, menatap panggung dengan penuh rasa penasaran. Penasaran banget, ya, siapa pemilik Adiprana Corp itu? Ujar Dila dengan suara keras, seolah ingin orang lain mendengarnya. Kalau bisa kenal, hidup kita bisa makin naik kelas. Bagus menambahkan dengan nada jumawa, asal jangan sampai ada yang norak, kayak si Dava. Tukang parkir mana mungkin bisa masuk acara beginian. Orang-orang di sekitar mereka terkekeh kecil. Ada yang melirik ke arah Dava yang berdiri di sudut ruangan dengan pakaian sederhana. Ia tampak canggung, seolah bukan bagiannya berada di tempat mewah seperti itu. Namun tatapannya tetap teguh. Lampu sorot perlahan meredup. Pembawa acara naik ke panggung dan dengan suara lantang berkata, "Hadirin yang kami hormati, mari kita sambut pemilik dan pendiri Adiprana Corp, sosok muda yang visioner dan penuh inspirasi. Inilah Bapak Dava Pranajaya." Seketika ruangan hening. Nama itu menggema jelas di telinga setiap orang yang hadir. Semua mata beralih ke arah satu titik, sudut ruangan tempat Dava berdiri. Dava melangkah maju. Dengan tenang, ia berjalan melewati kerumunan, meninggalkan posisinya sebagai tukang parkir sederhana, dan naik ke atas panggung. Senyum tipis menghiasi wajahnya, tatapannya tegas namun bersahaja. Sorak kagum meledak. Orang-orang berdiri memberi tepuk tangan meriah,
Seolah tak percaya pria lusuh yang selama ini mereka pandang rendah ternyata adalah pengusaha besar yang sesungguhnya. Dila ternganga, wajahnya pucat pasi. Bibirnya bergetar, matanya tak bisa lepas dari sosok mantan suami yang baru seminggu lalu ia hina habis-habisan. Sementara Bagus terdiam kaku, genggamannya pada kunci Ferrari melemah. Tidak mungkin, gumam Dila lirih. Itu Dava. Dava berdiri di podium, memandang semua orang. Suaranya lantang namun tenang ketika berkata, "Saya tahu, banyak yang tidak pernah benar-benar melihat siapa saya. Ada yang hanya menilai dari seragam lusuh saya, dari pekerjaan sederhana yang saya pilih jalani. Tapi hari ini, saya berdiri di sini bukan untuk membuktikan siapa yang salah atau benar, melainkan untuk mengingatkan satu hal sederhana. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya dari apa yang terlihat." Ruangan hening. Banyak yang menunduk, merasa malu. Dila gemetar, air mata mulai menggenang. Ingatan akan kata-kata kasarnya, ejekan-ejekannya, dan tawa sinisnya terhadap Dava seminggu lalu berputar cepat di kepalanya. Bagus mencoba menegakkan dada, tapi sorot mata orang-orang yang kini menatap sinis ke arahnya membuatnya merasa kecil. Ketika tepuk tangan kembali menggema, Dava menoleh sekilas ke arah Dila. Tatapan itu bukan tatapan dendam, melainkan sebuah pengingat yang menusuk jauh ke lubuk hati. Dila langsung menunduk, merasa seluruh harga dirinya hancur berkeping-keping. Di sanalah ia sadar, keangkuhannya telah membuatnya kehilangan pria yang jauh lebih berarti daripada sekadar harta atau status. Kisah Dava adalah bahwa hidup tidak boleh dinilai hanya dari penampilan luar, pekerjaan, atau harta yang tampak di mata. Kesederhanaan bukanlah tanda kelemahan, dan kehormatan seseorang tidak bisa diukur dengan materi semata. Seringkali, orang yang diremehkan justru menyimpan nilai, kekuatan, dan martabat yang jauh lebih besar daripada mereka yang merasa tinggi karena gemerlap dunia. Merendahkan orang lain hanya akan berakhir dengan penyesalan ketika kebenaran terungkap. Karena itu, belajarlah untuk menghargai setiap orang, sekecil apapun peran dan sesederhana apapun penampilannya. Sebab kita tidak pernah tahu rahasia besar apa yang mereka simpan di balik kesahajaan hidupnya.